مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama kembali di masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita berupa pelaksanaan sholat fardu maghrib tadinya serta ibadah-ibadah lainnya, baik itu sholat rawatib serta ta'lim yang sedang kita laksanakan sekarang ini sambil menunggu pelaksanaan sholat fardu isya nantinya. Mudah-mudahan serangkaian ibadah yang kita kerjakan ini diterima pahalanya di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Izin juga kami memvideokan kajian kita ini untuk kita tayangkan di laman YouTube kita, khusus isi tentang ceramah-ceramah keagamaan kita di akun Ustadz Husnul Hadi ya. Bagi Bapak yang berkenan bagi Bapak dan Ibu yang berkenan mohon subscribe di sana ya. Insya Allah kajian kita ini akan kita upload ke sana sekitar 4 atau 5 hari ke depan. Kita edit dulu mana yang kurang bagusnya, mana yang agak menyakiti hati orang, kita edit dulu lah begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, pada malam ini kita lanjutkan kajian kita, masih membicarakan tentang masbuk ya. Cerita masbuk belum selesai. Sekedar review sedikit masbuk ke belakang. Masbuk itu adalah orang yang ketika sholat berjamaah lalu dia tidak mendapati takbiratul ihram bersama imam, baik itu masbuknya sebentar maupun masbuknya lama. Lama dalam hal ini adalah sampai kemudian imam itu ruku, yang bersangkutan tidak bisa bersamaan dengan imam rukunya, maka sholat yang makmum terlambat tersebut tidak dihitung 1 rakaat, tetapi pahala berjamaahnya sudah dihitung ya. Kemudian kalau si makmum ini menjumpai posisi imam sedang ruku, maka takbiratul ihram dulu secara sempurna, baru kemudian takbir lagi hendak rukuknya, karena setelah berdiri itu rukuk ya. Itu review pengajian kita yang lalu. Lalu bagaimana kondisinya kalau si imam ini tidak dalam posisi ruku, entah itu posisi sujud atau posisi duduk antara 2 sujud? Maka dalam posisi seperti itu, si makmum ketika sampai pada tempat untuk melaksanakan sholatnya, maka makmum takbiratul ihram dulu secara utuh. Setelah itu menyesuaikan dengan posisi imam. Kalau misalnya imamnya di posisi sujud tadi, maka makmum cukup turun ke bawah melakukan perbuatan sujud menyesuaikan dengan imam tanpa mengucapkan takbir ya, tanpa mengucapkan takbir. Kenapa begitu? Karena jarak antara berdiri dengan sujud itu
ada posisi rukuk yang terlewatkan. Maka karena ada posisi yang terlewatkan begitulah, makmum dalam hal ini tidak takbir, ya. Begitu halnya ketika imam sampai pada posisi salam. Maka kalau posisi makmum ini tidak berada di rakaat kedua, misalnya sholat zuhur atau sholat asar, sholat isya misalnya, imam berada di tasyahud akhir, makmum ini misalnya baru berada di tasyahud awal. Kami ulangi, imam berada di tasyahud akhir, makmum tidak berada di tasyahud awal. Misalnya si makmum di rakaat pertama, tentu otomatis dia menyesuaikan posisi dengan imam karena imamnya tasyahud akhir. Atau imamnya tasyahud akhir, si makmum berada di rakaat ketiga pada sholat isya misalnya. Maka ketika imamnya salam, makmum yang berada di rakaat ketiga itu atau berada di rakaat pertama itu, ketika bangkit ke atas untuk melanjutkan kekurangan rakaatnya, tidak menggunakan takbir juga. Kecuali kalau si imam itu di tasyahud akhir, si makmum bertepatan dengan rakaat kedua atau tasyahud awal. Maka ketika imamnya salam, makmum disunnatkan untuk takbir ketika naik ke atas, ya. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena kalau di rakaat pertama atau di rakaat ketiga itu bukan posisi di mana makmum berlama-lama di sana. Dia lama di sana karena posisinya mengikut imam. Sementara kalau di rakaat kedua, kenapa dia lama di sana dan bangkitnya mengucapkan takbir? Karena memang posisi itu tasyahud awal bagi yang bersangkutan. Begitu perbedaannya, kenapa berbeda perilakunya. Selanjutnya juga bagi makmum yang ingin melanjutkan ke rakaat berikutnya, disunnatkan untuk menunggu terlebih dahulu selesai salam si imam, baik ke kanan maupun ke kiri. Salam yang wajib itu ke kanan, ya, salamnya saja, ke kanannya tidak wajib. Salam yang kedua yang ke kiri itu hukumnya sunat. Maka ketika makmum yang masbuk tadi ingin berdiri melanjutkan kekurangan rokaatnya, maka biarkan terlebih dahulu salam si imam ini selesai kedua-duanya. Teknis salam itu adalah baik yang pertama maupun yang kedua sama kecepatannya, sama lambatnya, sama ritmenya. Dan salam itu dimulai dari depan. Ketika mengucapkan salam, di sana jugalah mulai digerakkan kepalanya. Kita andaikan kalau menggerakkan kepalanya ke kanan, maka kira-kira begini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Balikan kembali ke posisi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Ya, jadi selesai salamnya, selesai jugalah memalingkan muka baik ke kanan maupun ke kiri. Ya. Adapun salam yang sampai pada kalimat wabarakatuh, masyhur di dalam mazhab Syafi'i tidak sampai ke sana. Artinya salamnya itu hanya sampai warahmatullah. Apakah boleh sampai ke wabarakatuh? Ya, terkait dengan boleh atau tidak boleh, maka para ulama mengatakan boleh.
Karena hadis yang menjelaskan tentang penambahan wa barakatuh pada salam itu, hadis diantaranya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Menurut Imam An-Nawawi di dalam bukunya Al-Adhkar maupun di dalam bukunya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, juga sebagaimana dikemukakan oleh Al-Hafidh Al-Asqalani di dalam bukunya Talkhisul Habir fi Takhriji Ahaditsir Rafi'iyil Kabir, status hadis tambahan wa barakatuh itu statusnya hasan. Artinya hadis itu bisa dipakai, ya. Tetapi sekali lagi, masyhur dalam riwayat mazhab Syafi'i tidak sampai wa barakatuh di semua salat, ya. Di semua salat. Wajibnya salam itu hanya sampai ya. Assalamualaikum. Nah, itu sudah selesai, ya. Jadi begitu ceritanya. Jadi itu yang harus dilakukan sesungguhnya bagi orang yang masbuk ketika selesai salam imam, baik yang ke kanan maupun ke kiri, baru si makmum ini berdiri melanjutkan kekurangan rokaatnya, ya. Kemudian walaupun si imam ini berada di rokaat terakhir, maka kalau si makmum itu takbir lalu mengikut imam, maka bagi makmum tersebut itu adalah awal dari sholat yang bersangkutan. Maka tinggal nanti ketika imamnya salam, dia melengkapi berapa rokaat kekurangannya, gitu. Selanjutnya, kalau si makmum ini sampai ke masjid sementara imam dan jamaah yang lain sudah selesai melaksanakan sholat. Misalnya sholat maghrib tadi, ada seseorang yang terlambat sampai ke masjid ini, imamnya sudah selesai, ya. Lalu apa yang mesti dilakukan oleh orang yang terlambat tersebut, ya? Maka kalau ingin membuat jamaah baru boleh, selagi itu tidak mendatangkan anggapan perpecahan di dalam masjid. Karena teori awalnya tidak boleh sembarangan membuat jamaah baru selagi jamaah yang berada di masjid itu belum selesai sholatnya. Bahkan dibenarkan bagi pengurus masjid untuk membubarkan sholat yang dibuat belakangan berjamaah selagi rombongan sholat pertama yang di masjid itu belum selesai. Karena itu bisa menyebabkan perpecahan di dalam jamaah masjid tersebut, ya. Jadi tidak sembarangan membuat jamaah baru selagi jamaah yang lama belum selesai. Begitu juga ceritanya ketika jamaah baru dibuat, lalu datang rombongan berikutnya, jangan buat sholat jamaah satu lagi selagi rombongan jamaah kedua itu belum selesai. Begitulah seterusnya. Dan sebagai pengurus masjid ada hak untuk membubarkan jamaah yang ketiga, keempat, dan seterusnya selagi yang sebelumnya belum selesai pelaksanaan sholatnya, ya. Itu mungkin terjadi pada masjid yang di pinggir jalan raya, jalan lintas, ya. Sehingga rombongan datang satu belum selesai, nanti datang rombongan satu lagi. Kami pernah melihat itu di masjid rest area, ya. Dari Pekanbaru itu rest area yang pertama sebelah kiri
Itu sholat, biasanya sholat maghrib itu yang ada di situ. Itu bertumpuk-tumpuk Pak, sholat maghribnya. Nanti rombongan pertama ada 10 orang misalnya. Belum selesai lagi yang 10 orang ini sholat maghribnya, di sebelah kanan sana udah membuat satu lagi. Ya. Di kanan belum selesai, ada lagi kiri belakang membuat satu lagi. Tengok warna bajunya beda-beda. Ya. Jadi seharusnya kalau masuk masjid itu janganlah bawa warna baju, jangan bawa warna partai, jangan bawa warna golongan, karena Allah yang kita sembah di masjid itu sama semua partai, golongan, suku, sama semuanya. Allahnya adalah Allah yang sama, sholatnya pun adalah sholat yang sama, yang awalnya dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ego kita itu hendaknya dilumpuhkanlah dalam situasi seperti itu demi menjaga persatuan umat Islam. Ya. Kadang orang lebih mengedepankan ego sukunya, ego partainya, ego kedudukannya dibandingkan persatuan umat Islam. Padahal yang harus kita usung bendera itu adalah bendera persatuan umat Islam. Ya, begitu. Kemudian lagi, apabila yang bersangkutan itu masbuknya sholat subuh. Sholat subuh itu sendiri di dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki ada kunut sholat subuhnya. Maka ketika imamnya selesai sholat subuh dan tadi di rakaat kedua imamnya pakai kunut, makmumnya kan mengaminkan kunut si imam. Maka ketika si imamnya salam, makmumnya itu kurang satu rakaat lagi, tentu si makmum ini berdiri melanjutkan rakaat kedua. Pada waktu si makmum sampai di rakaat kedua, bangkit dari rukuknya di rakaat kedua, si makmum ini juga disunnatkan untuk melakukan kunut sekali lagi. Kunut yang pertama tadi kunut mengikut imam, dan kunut yang kedua itu kunut karena dia di rakaat kedua subuh. Ya, jadi makmum masbuk seperti itu 2 kali kunutnya. Terkait dengan kunut ini, kunut yang dari awal sampai selesai, aslinya kan kunut itu bacaannya Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Kunut itu, arti dari doa kunut itu adalah doa yang dibaca ketika berdiri dalam kondisi sholat. Karena ada doa yang dibaca dalam kondisi berdiri, tidak dalam kondisi sholat, itu bukan doa kunut. Misalnya ada upacara 17 Agustus, lalu ada yang memandu doa di sana. Doa itu walaupun dibaca dalam kondisi berdiri, tapi tidak disebut doa kunut karena tidak dilakukan dalam kondisi sholat. Maka doa kunut yang dari awal sampai selesai sholawat itu isinya ada 2 kategori. Ada isinya doa, ada isinya sanaun, yaitu
puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Maka puji-pujian itu dimulai dari fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait. Sampai situ puji-pujiannya. Baru nastaghfiruka wa natubu ilaik, itu masuk doa kunut lagi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, itu juga masuk doa kunut kembali. Maka di antara doa kunut itu yang masuk wilayah bacaan doa kunut, maka imam menjaharkan bacaannya. Dan masuk puji-pujian fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, maka imam membacanya secara sir. Ketika imam membacanya sir, kita makmum di belakang juga disunnatkan untuk membacanya juga secara sir. Dan kalimat yang dibaca bersama baik imam maupun makmum secara sir dimulai dari fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait. Sampai di situ ya. Itu terkait doa kunutnya. Bapak dan Ibu, jadi ada sedikit perbedaan antara masjid yang berada di jalan lintas dengan masjid yang tidak berada di jalan lintas. Masjid yang berada di jalan lintas otomatis jamaahnya silih berganti. Sementara masjid yang tidak berada di jalan lintas, ya, maka jamaahnya tidak silih berganti. Maka ketika jamaahnya silih berganti, maka imamnya pun boleh silih berganti sesuai dengan kebutuhan orang yang datang ke sana untuk sholat. Tetapi kalau masjidnya bukan masjid di jalan lintas, maka untuk pelaksanaan sholat tersebut menunggu imamun ratib, menunggu imam tetapnya. Maka ketika setelah selesai azan, sholat qobliyah, sebelum qomat, tunggu dulu imam tetapnya. Kecuali kalau imam tetapnya sudah menginformasikan bahwa tidak bisa mengimami, barulah dikumandangkan qomat, dicari imam yang lainnya. Kalau tidak ada informasi, maka dalam informasi yang lain dijelaskan utus seseorang untuk mendatangi imamnya supaya dia berkenan untuk memimpin sholat berjamaah tersebut. Jadi tidak bisa imam tetap itu tiba-tiba diganti begitu saja ketika sedang sholat, karena misalnya dia datang terlambat sedikit, langsung qomat, langsung ganti imamnya. Tidak begitu, Pak. Ya. Dalam hidup ini lebih kurang itu harus kita lakukan. Tidak mesti hitam sepenuhnya, tidak mesti putih juga sepenuhnya. Di sanalah tarik-menarik antara hitam dan putih, ada abu-abu di sana. Selagi abu-abu itu tidak membawa kepada kebatilan, maka di sanalah tarik-menarik antara dua hal tersebut. Ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya, ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada pertama, dua pertanyaan. Yang pertama, Mas Daya, waktu
makmum posisi imam sudah duduk masalah tadi yang dia rakaat pertama imamnya duduk di antara tasawuf awal ya. Jadi pas di makmum terlambat kalau wafatnya berarti kan satu tadi kan masalah begitu ya dia tidak perlu lagi takbir yang pertamanya dia itu langsung duduk. Itu yang saya tanyakan. Setelah itu saja apakah item-item yang lain, contoh kalau kita masih mendapatkan angin di rakaat pertama, makmum yang masuk tadi dapat rakaat pertama, sujud dan rukuk, kemudian kita mendengar takbir, bolehkah itu? Yang pertama tadi kan ini kan pas sujud, dari langsung ke ini. Yang kedua di tasawuf akhir masalah tadi, dia itu posisi di rakaat pertama makmumnya, kemudian tegaknya pun tidak perlu pakai takbir lagi. Itu khusus untuk sholat khususnya dalam sholat yang 4 rakaat. Buat yang satu lagi tadi apa yang betul dari umum saya ingat. Yang ketiga masbuk tidak ada lagi jamaah berikutnya. Bisakah yang masbuk tadi, bukan masbuk, memulai itu minta tolong kepada jamaahnya untuk mendapatkan, kalau memang tidak ada lagi untuk dia mendapatkan jamaah. Itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi rumus masbuk itu begini Pak. Pada waktu si masbuk ini terlambat, lalu dia kan takbiratul ihram tuh. Nah, ketika dia selesai takbiratul ihram, maka posisi imamnya di mana? Kalau memang dia linear itu setelah berdiri kan rukuk nih. Berarti kalau linear begitu, makmum yang masbuk ini tetap takbir. Karena setelah berdiri, ruku. Berbeda halnya kalau imamnya sudah di tempat sujud, si makmumnya masih berdiri. Tentu ada satu posisi yang dilewatinya supaya dia sampai di sujud. Dalam begitu ceritanya, si makmum ini tidak pakai takbir. Nah ya. Kemudian yang kedua, ketika nanti makmumnya menyempurnakan rokaatnya ketika imam salam, si makmum ini hanya pakai takbir kalau dia di rokaat kedua. Kenapa asumsinya rokaat kedua pakai takbir naik ke atas? Karena itu bertepatan dengan tasyahud awalnya si masbuk ini. Nah, ya. Kenapa kami contohkan tadi di rokaat pertama atau di rokaat ketiga si masbuk? Karena di rokaat pertama sejatinya tidak ada duduk lama bagi makmum masbuk. Dia duduk lama itu supaya menyesuaikan dengan tasyahud si imam. Maka ketika imam salam, dia naik ke atas melanjutkan rokaat keduanya tidak pakai takbir. Begitu juga kalau bangkit dari rokaat ketiganya. Nah, ya, itu alasannya Pak. Kemudian yang ketiga, ketika sampai ke masjid ini, makmum dan imamnya sudah selesai, lalu yang bersangkutan ini tengok kanan, tengok kiri, tidak ada orang, disunnatkan bagi kita yang selesai sholat itu untuk berjamaah kembali, untuk sholat kembali dengan orang yang datang terlambat sendirian ini. Ya, itu pernah terjadi di zaman Nabi. Ada seseorang datang terlambat, sholatnya itu sudah selesai. Dalam salah satu riwayat, sholatnya sholat Isya. Ya, kalau kami tidak salah seperti itu informasinya. Lalu Nabi mengatakan begini kepada para sahabatnya, "May yatasaddaqu ala hadzal rajul",
siapa yang mau bersedekah sholat untuk seseorang ini. Bersedekah sholat maksudnya pahala sholat berjamaah. Supaya orang yang datang belakangan sendirian ini datang ke masjid tetap dapat pahala sholat berjamaah utuh. Maka Nabi menawarkan, siapa di antara kalian yang ingin sedekah pahala sholat jamaah, maka majulah Abu Bakar As-Siddiq sholat bersama orang ini tadi. Maka orang yang terlambat sendirian ini dapat pahala jamaah secara utuh. Abu Bakar pun dapat kembali pahala sholat tersebut. Walaupun sholatnya sama, tetapi status sholat kedua yang dilakukan oleh Abu Bakar hukumnya sunnat. Nah, ya. Model yang begini Pak, itu agak sulit kita temukan di zaman sekarang. Nah, ya. Jangankan sedekah jamaah seperti itu, sesama datang terlambat pun kadang tidak mau membuat jamaah. Nah, ya. Tengok baju kawan tuh kuning, baju dia merah. Wah, mana sama nih kuning sama merah. Tengok lagi hijau yang masuk. Nah, ya. Jadi kadang begitulah masih kepribadian kita. Padahal apapun warna bajunya tidak usah dipersoalkan karena itu hanya baju. Datang ke masjid ini ketika sama-sama masuk terlambat, tanya, Pak, jamaah kita Pak, ayo jamaah kita Pak. Silakan Bapak yang jadi imam atau semana siapa enaknya, begitu. Ya, begitu Bapak. Ada lagi Bapak, Ibu, iya. Yang mana? Bapak ini angkat tangan tapi yang ngomong yang mana tadi? Ya. Ya, terima kasih Mas. Saya melihat di beberapa masjid Ustaz, imam itu mengucapkan takbir kalau sujud itu sudah sampai di bawah. Ya. Apakah bukan mulai bergerak dia mengucapkan Allahu Akbar? Ya. Tapi saya perhatikan yang kebanyakan imam udah sampai ke sujud baru ucapkan takbir. Barangkali dia takut jemaah mendahului. Tapi kan para jemaah sudah dikasih tahu ilmunya. Bahasa tidak boleh mendahului imam. Terima kasih Ustaz. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa ini ya. Secara teorinya itu kan begini. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbaru wa idza raka'a farka'u. Sesungguhnya imam itu dia diangkat jadi imam untuk diikuti. Ya, diikuti imam itu. Maka tidak ada istilahnya, wah saya ikut separuh aja imamnya, separuh lagi saya tak ikutlah imam itu. Tidak boleh. Ketika kita komitmen dari awal mengikut imam, maka judulnya mengikut, bukan mengiringi, apalagi menyaingi. Ya. Kadang ada juga makmum ini menyaingi imam. Maka hukum berikutnya faida kabbara fakabbaru. Kalau imam telah selesai takbir baru kita takbir. Kapan itu posisi imam takbir? Satu, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Baru kita takbir di belakang. Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi imam ruku. Allahu Akbar. Selesaikan dulu takbir imam nih, baru makmumnya takbir. Ketika imam bangkit dari ruku, samiallahu liman hamidah. Selesaikan dulu samiallahu liman hamidah imam nih, barulah makmumnya bangkit dari ruku. Di dalam mazhab Syafi'i, makmum juga membaca samiallahu liman hamidah. Ketika imamnya sujud dari atas, Allahu Akbar, sampai ke bawah imam tuh, barulah makmum juga dari atas, Allahu Akbar. Begitulah seterusnya Pak. Bahkan sampai salam pun biarkan dulu selesai salam imam kedua-duanya. Baik kita yang tidak terlambat maupun yang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullah. Selesai salam imam ke kiri ini, barulah kita makmum nih juga mengucapkan salam. Aslinya begitu, Pak. Nah, ya. Cuma kadang prakteknya itulah, Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, rasanya sudah banyaklah Ustadz menjelaskan teknis sholat berjamaah itu seperti apa. Sehingga kemudian tidak perlu imam itu bergerak dulu baru perintah. Karena kalau begitu nanti kapan sempurnanya sholat kita? Akhirnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, nanti imamnya kalau ruku misalnya, ruku dia dulu, udah sampai ke posisi rukuknya, baru bahasa perintahnya. Allahu Akbar. Padahal kan tidak begitu, Pak. Bergerak imam itu dari atas, langsunglah bunyi takbir. Nah, ya, dari atas, Allahu Akbar. Begitu, Pak. Jadi rumusnya Bapak, bagi kita makmum nih, biarkan dulu selesai perintah imam tuh, baru kita bergerak. Begitu, Pak. Tidak usah terpengaruh dengan orang-orang yang di samping kita, baru separuh takbir imamnya, dia sudah bergerak. Biarkan saja dia, Pak. Sabar sajalah. Tidak mungkin kita ditinggalkan imam sejauh-jauh mungkin. Tak mungkin itu, Pak. Nah, ya. Secepat-cepatnya imam, kalau makmum mau cepat, bisa makmum lebih cepat dari imam. Tapi kalau begitu nanti ceritanya, siapa imam, siapa makmum. Ya. Jadi begitu. Bapak apa tadi, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama ada penuh. Jadi yang masuk ini dibikinnya Sabtu jauh dari, pokoknya dari sini ke sini dia buatkan. Ya. Nah, itu datang lagi masuk yang kedua, dari mana yang mau diisinya yang saya tanyakan. Terus lagi masalah sujud antara laki-laki dan perempuan ada berbeda. Ya. Yang ketiga masalah imam ini pada apa yang harus diungkapkannya. Yang keempat itu masalah menggantikan imam yang baca tadi itu, mau perhatikan, Pak. Baik, banyak 4 nih, 4 sampai jam 8 nih, Pak. Baik. Ketika shaf pertama penuh, maka membuat shaf kedua itu adalah sama teknisnya dengan membuat shaf pertama, Pak. Shaf pertama itu ketika awal mula kejadiannya imam dan makmum satu orang, itu kan makmumnya di sebelah kanan imam, Pak. Mundur sedikit, selisih tumit imam dengan tumit makmum. Kan itu awalnya. Iya, Pak, nanti sampai ke yang kedua ini, Pak. Sampai kedua ini, ya. Nah, tunggu dulu, Pak. Maka nanti yang shaf kedua pun ketika membentuknya, Pak, maka dianya berdiri di belakang imam sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan terdekat. Jangan sebelah kanan terjauh, Pak. Kalau sebelah kanan terjauh, kalau kita sholat di lapangan bola, itu apa enggak di seberang sana itu, Pak? Ya. Jadi di belakang imam, sebelah kanan paling dekat dengan imam. Datang orang kedua, pas berdirinya di belakang imam. Datang orang ketiga, kanan, keempat kiri, kelima kanan, keenam kiri, akhirnya penuh. Jangan seperti yang Bapak gambarkan tadi. Satu setumpuk di sini, setumpuk di sana, setumpuk di sana lagi. Datang Bapak belakangan bingung, di mana mau saya buat nih? Saya buat ajalah satu lagi, Bapak mainkan di sini misalnya. Jangan begitu. Nah, ya. Maka bagi siapapun yang datang terlambat berikutnya, buat softnya dari belakang imam kanan sedikit. Ya, gitu. Pakai mic-nya, Pak. Mic-nya dipakai, Pak. Ada kejadian gitu, Pak. Kanan paling jauh.
agak tengah-tengah sini lah ya. Ha. Dua lagi, harusnya kan di tengah nih. Ya. Ini kalau pinggir kanan isinya tengah. Jadi yang tengah itu bisa. Ya, mudah-mudahan setelah malam ini tidak begitu lagi ya Pak ya. Ah ya. Tuh. Kemudian saya lompat yang ingat aja lah Pak, masalah imam batal tadi. Ketika imam itu batal tadi, kalau posisi makmumnya sedang berdiri atau duduk, tentu kan dia nampak posisi imamnya. Maka kalau begitu, si imam ini cukup meninggalkan tempat imamnya. Pahamlah tuh makmumnya, kenapa imam meninggalkan tempat. Maka ketika imam meninggalkan tempat, maka makmum yang berdiri persis di belakang imam, dialah yang maju menggantikan imam. Maka yang berdiri di belakang imam itu kualitasnya harus siap menggantikan imam. Jangan orang sembarangan yang baru datang ke masjid berdiri pula di belakang imam. Ini bahaya Pak. Kalau imamnya nanti batal, siapa yang menggantikan? Ya, yang baru latihan sholat, jangan berdiri di belakang imam. Yang sudah rajin sholat tapi belum pernah latihan jadi imam, jangan berdiri di belakang imam. Suatu ketika imamnya batal nanti bingung ceritanya. Kalau imamnya batal ketika sujud, jangan imamnya diam-diam pergi meninggalkan makmum. Nanti makmumnya bingung, kenapa imam ini tak bangkit-bangkit dari sujudnya. Ya. Maka dalam posisi itu, imam berdiri, kabarkan saja, saya batal. Yang berdiri, yang sujud di belakang imam ini, kalau dia ingin menggantikan imam, tentu dia berdiri ini di posisi si imam. Bagaimana caranya? Dia maju ke depan. Tidak menyosor. Nyosor itu apa bahasa Indonesianya? Bukan, mukanya ini disorongnya ke depan gitu mah. Ini kan posisinya sujud nih tadi. Disorongnya mukanya begitu Kalau merangkak kan diangkatnya mukanya Pak. Ini memang disorongnya sampai dia posisinya sujud nih tadi. Tidak begitu caranya Pak. Maju ke depan itu tetap Bapak berdiri dulu, maju ke depan, baru kemudian sujud, barulah antarkan makmum itu ke duduk antara dua sujud. Tetap maju ke depannya berjalan Pak. Ya, enggak mesti juga merangkak begitu misalnya, enggak juga. Mana ada orang ke depan maju itu merangkak. Kita ini waktu kecil dulunya merangkak Pak. Kalau udah sekarang ini tidak merangkak lagi ceritanya. Ya. Jadi tetap berdiri, maju ke depan. Kalau posisinya tadi batalnya sujud, yang maju ke depan ini lanjutkan dari sujudnya. Ya, begitu. Apa tadi satu lagi ada kayaknya tadi Pak? Oh praktek. Praktek yang mana ini Pak? Oh ya baik. Ketika imamnya batal di depan, ya, makmum di belakang nih misalnya. Makanya Pak, jarak antara makmum dengan imam yang di depan itu tidak boleh lebih dari 3 hasta Pak. 3 hasta. Sepanjang-panjangnya orang Indonesia ini kan paling berapalah sujudnya Pak. Ini udah banyak ini sebetulnya ini. Maka ketika ini berapa ini? Semeter berapa ini? 3 hasta itu sekitar semeter 20 kalau nggak salah ya. Maka tidak makruh hukumnya kalau imam terlalu jauh ke depan. Nah ini kan dekatnya. Ya, depan makmum, depan imam. Maka ketika dia maju Pak, tidak boleh 3 langkah berturut-turut. Tak boleh begini Pak. Batal sholatnya Pak. Maka dia melangkahnya pelan-pelan, 1 langkah berhenti, 1 langkah berhenti. Gini Pak, 1 langkah dulu berhenti, tutup lagi. Selangkah lagi berhenti, tutup lagi.
supaya tidak terhitung langkah itu 3 langkah berturut-turut. Kalau 3 langkah berturut-turut, Pak, sekali lagi, sholat si makmumnya batal. Ya, hampir semua di dalam mazhab yang 4 itu mencontohkan tidak ada jalan itu langsung 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah itu tidak ada, Pak. Meskipun belakangan ini ada juga aliran tertentu kalau dia maju ke depan itu suka-sukanya aja jalannya, Pak. Ya macam berjalan biasa. Kadang 5 langkah, 6 langkah begitu. Ya. Begitu ceritanya, Pak. Sudah terjawab semua, Pak? Sudah ya, baik. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau sebenarnya mengenai jamak, mau berangkat keluar kota dari zuhur asar, kita mau sholat dulu di sini. Apakah boleh langsung di sini asarnya? Apakah nunggu keluar ada panah gitu, baru kita jawab. Baik. Terus masa kita berada di luar kota tadi sampai berapa hari kita bisa jawab? Baik. Karena aku tanya, kamu dari sini, kamu bisa jawab. Dan ada profesor kita, ini kan boleh kita jawab berapa hari? Ya. Baik. Untuk jamak atau qashar itu fasilitas utama karena musafir. Musafir, Pak, ya. Secara umum itu yang disepakati para ulama. Maka dibahasakan di Al-Qur'an itu wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ketika kamu melakukan perjalanan, maka tidak berdosa mengqashar sholat. Dalam hal ini juga menjamak, ya. Maka syarat utama kalau mau qashar atau mau jamak itu mesti musafir dulu, Pak. Mesti berangkat dulu, Pak. Nggak boleh kita zuhur di sini, nanti mau berangkat sebelum asar, lalu asarnya kita jamak di Masjid Al-Hidayah ini. Tidak bisa, Pak. Kita belum musafir. Nah, ya. Maka baru boleh kita menjamak atau mengqashar itu ini Dumai Timur, ya. Dumai Timur, oh agak jauh Dumai Timur habisnya. Bukit Batri sana perbatasan dengan Bagan Besar, ya, habisnya. Maka Bapak baru boleh menjamak dan mengqashar nanti kalau keluar dari Dumai Timur. Nah, Bapak misalnya sholat Masjid As-Salam Bagan Besar, di situ Bapak sholat zuhur, sudah boleh menjamak ke asar. Karena Bapak sudah musafir. Tapi kalau baru keluar dari Jaya Mukti ke Bukit Batri belum bisa, Pak, kalau masih batas kelurahan. Nah, ya. Kalau di buku-buku kita fikih klasik itu ditandai dengan patok batas daerah. Nah, anggaplah kalau zaman sekarang itu patok batas kecamatan lah, paling tidak. Keluar dari kecamatan Dumai Timur, masuk kecamatan Bukit Kapur, bisalah jamak dan qashar. Kalau tujuannya nanti ke sana lebih dari 81 atau 89 kilo. Ya, itu syarat menjamak atau mengqasharnya. Kemudian yang kedua, kalau sudah sampai di tujuan, berapa hari kemudian masih bisa jamak atau qashar? Kalau sampai di tujuan itu bukan negeri kita, misalnya nih kita mau ke Pekanbaru, kebetulan kita bukan warga Pekanbaru, maka sampai di sana, kalau memang tujuan kita ke Pekanbaru itu tujuannya jelas dan sudah tercapai, maka jamak dan qashar itu selain dari hari keberangkatan dan hari kepulangan, dihitung 3 hari bersih.
Ya, 3 hari bersih. Tetapi itu bisa lebih lama lagi kalau kita pergi ke suatu daerah tujuan misalnya ingin menjumpai seseorang misalnya, ya. Siapa itu kepala MBG yang nak tangkap tuh? Dadan tuh. Soalnya? Entah siapa lah itu ya. Kebetulan dia baru pulang haji katanya ya. Jadi kita ya minta oleh-oleh air zam-zam segala macam. Kebetulan ganti pula lah pakaian ihramnya. Kemarin pakaian ihramnya putih-putih, sampai di Jakarta diganti pula pakaian ihramnya dengan oranye. Ya. Jadi kita ingin menjumpai beliau misalnya. Jadi kalau hari pertama belum, hari kelima belum, hari ke-10 pun belum jumpa, maka boleh maksimal sampai 18 hari. Ya. Kalau ada urusan belum selesai, boleh sampai 18 hari. Begitu. Itu dulu cerita kita. Itu dulu apa ya cerita kita, sudah berbunyi kawan itu. Mohon maaf kami dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Mari kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.